wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarmu pagi ini? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu. Anak-anak, sebelum materi ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang kucintai, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kalian sudah tahu? Ya. 1. Selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. 2. Memakai masker. Dan 3. Menjaga jarak. Anak-anakku yang kucintai, agar kalian paham materi pagi ini, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Coba kalian lihat di hadapan kalian. Ya, ada gambar seorang anak yang sedang membaca buku. Nah, tahukah kamu bagaimana caranya menentukan informasi penting dari bacaan? Pada beberapa pembelajaran yang lalu sudah kita bahas, sekarang kita akan ulas kembali. Cara mencari informasi penting yang ada di dalam bacaan. Pertama-tama, kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat. Kemudian, setelah dibaca, kalian tentukan ide pokok dari tiap paragrafnya. Setelah itu, kalian cermati ide pokok tersebut untuk mencari informasi penting di dalamnya. Dan tuliskan ide bacaan tersebut dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita akan coba membuat peta pikiran tersebut. Bacalah teks ini terlebih dahulu ya. Ya, jika sudah selesai membaca, kita akan menentukan informasi penting dari teks ini. Pertama, di kotak pertama kita akan menuliskan judulnya, yaitu Kehidupan Nelayan. Nah, kira-kira apa ya ide pokok dari paragraf pertama? Ya, ide pokok paragraf pertama adalah atau informasi penting yang ada di paragraf pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sekarang kita akan tentukan informasi penting pada paragraf kedua. Ya, informasi pentingnya di paragraf kedua adalah hidup nelayan bergantung dari laut dan hasil tangkapannya juga ditentukan oleh cuaca. Jadi, seperti ini ya, membuat peta pikiran yang berisikan informasi penting dari teks. Sekarang, coba kalian lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar nelayan yang baru saja pulang melaut. Sekarang kita akan masuk pada muatan IPS. Nelayan itu berangkat melaut pada malam hari dan dini hari. Jadi, mereka melaut ke tengah laut dan mereka menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, ketika mereka sudah selesai menangkap ikan di laut, mereka kembali ke pantai pada siang hari. Nah, ketika kembali ke pantai, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu ke daratan. Jadi, seperti ini peristiwa menggeser perahu ke daratan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan bangsa kita. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan. Salah satu interaksi individu dan kelompok pada masyarakat pesisir adalah jual beli ikan seperti ini. Ya, ini adalah contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi, ya, pelelangan ikan. Nah, kegiatan jual beli ikan yang berlangsung ini dapat menciptakan pembangunan ekonomi di daerah pesisir.
Sekarang coba perhatikan gambar pelelangan berikut ini. Nah, kira-kira siapa saja ya yang terlibat di dalam kegiatan pelelangan ikan ini dan apa saja peran mereka? Diperhatikan gambarnya. Yang terlibat di dalam pelelangan ikan ini pertama adalah yang ibu beri tanda lingkaran. Ya, ini adalah nelayannya. Nelayan ini terlibat ya dalam pelelangan ikan. Kemudian, yang ibu beri lingkaran lagi ini adalah juru lelangnya. Kemudian, siapa lagi yang terlibat? Ya, yang terlibat berikutnya adalah para pembelinya. Jadi ini ada beberapa orang yang terlibat dalam pelelangan ikan. Ada nelayan, ada juru lelang, dan ada pembeli. Apa saja ya peran-peran mereka? Nah, sekarang diperhatikan kembali. Tadi yang pertama ada nelayan. Siapa yang tahu apa peran nelayan di sini? Ya, peran nelayan dalam kegiatan ini adalah menangkap ikan di laut. Kemudian, apa perannya juru lelang? Benar, perannya juru lelang adalah menawarkan harga jual kepada pembeli. Dan satu lagi adalah pembeli. Apa ya perannya pembeli? Betul sekali, perannya pembeli adalah membeli ikan tersebut dari nelayan. Kemudian, kita akan belajar lagi tentang hak dan kewajiban. Kita akan masuk pada muatan PPKN. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi setiap warga negara, apapun itu kegiatannya, memiliki hak dan kewajiban tertentu. Seperti pada kegiatan pelelangan ikan ini. Nah, setiap orangnya memiliki hak dan memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ini punya hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Nah, kita akan bahas dua saja di sini, yaitu yang pertama, hak dan kewajibannya dari nelayan. Coba, apa haknya dari nelayan? Iya, haknya nelayan adalah mendapatkan uang hasil penjualan ikan. Kemudian, siapa yang tahu kewajibannya nelayan? Betul, kewajibannya nelayan adalah menyediakan ikan dengan kualitas baik. Sekarang, kita akan ke juru lelang. Nah, apa haknya si juru lelang ini? Betul, haknya juru lelang adalah mendapatkan jasa dari penjualan ikan. Kemudian, apa kewajibannya juru lelang? Kewajibannya adalah memberikan informasi harga ikan dengan benar. Ingat, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban kita harus dilaksanakan dengan seimbang dan penuh dengan tanggung jawab. Siap ya menjadi orang yang melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Jika kalian siap, kalian berarti anak-anak yang hebat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Materi hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.